Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwazan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatil liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Shahibul Hajjat Bapak Abdul Ghafur dan Ibu Marfu'ah, yang terhormat keluarga besan mempelai laki-laki Bapak Muhammad Abdul Karim dan Ibu Sofiah, yang terhormat para alim ulama, para tokoh masyarakat, para petua, bapak-bapak ustadz, ibu-ibu ustadzah, yang terhormat Kepala Desa Bapak Indra beserta ahlul baitnya yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama berbahagia. Kepada kedua mempelai Mas Ahmad Zulkarnain MA dan Mbak Siti Zuliana SH, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pernikahan adalah salah satu sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu min sunnati famalam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa tazawwazu fa inni mukathiram bikumul umam. Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku bukan bagian dariku, maka menikahlah karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menekankan kepada kita semua, khususnya para pemuda-pemudi yang sudah siap mentalnya baik zahir maupun batin, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat mencegah dari perbuatan yang tidak diinginkan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaz fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah,
karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu obat pengekang nafsunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5056. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertama-tama yang paling penting dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja sinareng puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, dan khususnya nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di dalam acara Walimatul Ars. Mudah-mudahan kedua mempelai Mas Ahmad Zulkarnain dan Mbak Siti Zuliana diberikan umur panjang, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat tumateng salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi yana wa habibana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan khususnya kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syarat biar mendapatkan ilmu itu kuncinya harus diam. Diam itu artinya tidak berbicara. Nah, banyak orang bilang, "Ustadz, saya sudah diam tapi pikirannya masih bicara." Lah itu namanya belum diam. Ada orang yang bicara tapi pikirannya diam, tapi mau mendengarkan. Nah, kalau kita mau dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah diam dan mendengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sebelumnya saya mau tanya kepada mas-mas, mbak-mbak yang belum nikah, angkat tangan. Masya Allah. Yang sudah nikah, pengen nikah lagi, angkat tangan. Banyak tuh di belakang. Mbak-mbak yang belum nikah, angkat tangan. Ya, sudah cukup mbak. Pertanyaan untuk mbak-mbak, ingin segera nikah atau lambat nikah? Segera atau lambat? Mas-mas, segera atau lambat? Ya sudah, itu di pintu keluar panitia siapkan pernikahan. Nanti siapa tahu kalau buat acara ada yang menikah. Biasanya kan ada yang masuk Islam misalnya ya. Ini ada yang numpang akad nikah. Mungkin akan lebih menarik. Saya di sini tidak akan menerangkan tentang pernak-pernik pernikahan. Saya rasa semuanya sudah paham, semuanya sudah khatam. Alhamdulillah, di depan saya ini wajah-wajah sudah balik semua. Betul ya? Wajah-wajah sudah balik semua, sudah pada pengen nikah. Sekarang saya mau nanya kepada mas-mas dan mbak-mbak yang masih jomblo. Sebetulnya pengen akad nikah
atau pengen setelah akad nikahnya? Yang diinginkan itu akad nikahnya atau setelah akad nikahnya? Yang perempuan dulu. Mbak, Anda pengen dengar calon suami ucapkan saya terima nikah dan kawinnya, atau saya terima nikah dan kawinnya terus ketemu kamu? Yang awal atau yang akhir? Oh, yang akhir. Mas, mau ndak kamu saya terima nikahnya, tapi kamu ada di Eropa, istrimu ada di Indonesia, ketemunya 1 tahun lagi. Mau atau nggak mau? Jujur. Jujur. Berarti nggak mau ya, pengennya langsung ketemu. Jadi yang dicari sebetulnya akad nikahnya atau setelah akad nikahnya. Bahasa vulgarnya yang dicari ucapan qabiltunya atau kelonannya. Yang dicari itu kelonannya. Cuman kalau kelonannya harus pakai qabiltu. Kalau nggak pakai qabiltu maka hukumnya haram. Biar halal maka harus pakai qabiltu. Nah, semua proses dari saksi, akad nikah, mahar, wali, dan lain sebagainya, itulah namanya syariat. Jadi syariat itu harus, tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya apa? Ketemu di kamar, kunci, lampu redupkan, jangan dimatikan. Kalau dimatikan enggak kelihatan, lampunya harus diredupkan. Terus apa yang terjadi? Seperti yang Anda alami dalam mimpi ketika mau balik. Nggak usah dijelaskan. Maaf Mbak, Mas, kenapa saya ngomong seperti ini? Biar paham apa yang akan saya sampaikan. Jadi setelah menjalankan syariat, pengen segera masuk kamar atau ditunda 1 tahun? Pengennya masuk kamar langsung ya. Masuk kamar, ketemu, saling memandang, nggak ngapa-ngapain, saling senyum. Nikmat atau nggak nikmat? Nikmatnya itu luar biasa. Mandang dengan mandang, halal. Dek, kamu halal. Iya mas, kita saling halal. Mandangnya itu nikmat. Nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kemudian, maaf ya mas ya, ketika istri mengucup keningmu, I love you, Masya Allah, silahkan membayangkan. Itu namanya, itu nikmatnya luar biasa, halal. Ada cinta di dalam dahi Anda, itu luar biasa. Ustadz, maksudnya semua ini apa? Lah, kalau kamu sholat, syariatnya sudah kamu penuhi, caranya madhabnya apapun itu terserah kamu, sudah kamu penuhi. Tapi kalau kamu tidak sampai ke kamar, kamu tidak ketemu dengan pasanganmu, yang enggak nikmat. Dapatnya apa? Ya capek, dapatnya lelah. Betul, pahala capek, pahala lelah dapat, tapi enggak dapat nikmat. Allahu Akbar, dapat pahala. Makanya kalau kita pengen mendapatkan nikmat, seperti halnya sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syariatnya kita sholat, hakikatnya kita sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang tadarus, syariatnya kita harus memperhatikan tajwidnya, idharnya, ikhfanya, bacaan dan lain sebagainya. Itu syariat. Hakikatnya kamu sedang membaca kalamullah, yang menyimak langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kamu sudah bisa sampai ke hakikat, itu rasanya nikmat. Nikmatnya itu luar biasa. Makanya perlu kita belajar syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Ma'rifat beda lagi golongannya. Kita fokusin syariat, syariatnya kita perbaikin di dalam ibadah kita ya. Terus kalau ada pengajian dimanapun berada, ikut. Siapa tahu nanti dapat ijazah amalan yang bisa diamalkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Itu penting di dalam kehidupan kita. Ya Bu ya, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu,
yang di daerah Kebayoran Lama ini orangnya soleh dan solehah, insya Allah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pernah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda bernama Ikaf bin Khalid. Ia seorang pemuda yang ganteng, sehat, tidak impoten, suka bergaul dengan wanita, suka pesta, dan ia memang orang kaya. Ia selalu menunda-nunda perkawinan dengan berbagai alasan yang tidak syar'i. Sampailah keadaan Ikaf bin Khalid ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ia dipanggil oleh baginda Nabi. Setelah sampai, ditanyalah Ikaf bin Khalid ini, "Wahai Ikaf, saya ya Rasulullah, kau sudah punya istri?" "Belum ya Rasulullah." "Juga tidak punya budak sahaya?" "Tidak ya Rasulullah." "Dan badanmu sehat?" "Sehat ya Rasulullah." "Kalau demikian, kau adalah teman setan. Ada dua pilihan Ikaf. Engkau menjadi Nasrani dalam arti meninggalkan hidup perkawinan, atau kalau kau mau ikut golongan kami, kau harus mengikuti tata cara kehidupan kami, dan salah satu tata cara kehidupan kami ialah dengan melaksanakan perkawinan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencarikan seorang gadis untuk Ikaf yang bernama Karimah binti Kulsum al-Humairi, dan akhirnya mereka berdua menikah. Dari riwayat singkat ini, saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa Ikaf bin Khalid ini yang lazimnya barangkali di zaman sekarang dinamakan kehidupan dari orang-orang yang gemar melakukan free sex, hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ia sehat, ia kaya, dan ia suka bergaul dengan wanita, sehingga gaya hidup yang demikian ini dikecam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua pilihan ditawarkan: menjadi pendeta Nasrani yang bebas dari ikatan perkawinan, atau kalau mau menjadi orang Muslim, ikutilah tata cara hidup kami, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu cara hidup orang Islam adalah dengan melakukan perkawinan. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa manusia adalah makhluk berketurunan terus-menerus, makhluk dengan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya jelas saling memerlukan, saling membutuhkan. Kita laki-laki perlu perempuan, perempuan juga perlu laki-laki, walaupun perempuan lebih pandai berpura-pura daripada laki-laki. Biasanya kalau laki-laki kalau sudah jatuh cinta, paling kurang warga satu RW itu tahu, kesana bicara, kesini bicara. Sedangkan perempuan lebih pandai menyimpan perasaannya. Nah, pada laki-laki diciptakannya zat yang bernama spermatozoa, dan pada perempuan terdapat indung telur yang dinamakan ovum. Kedua zat itu harus bertemu, dan untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Diciptakannya laki-laki dalam biologisnya laki-laki, diciptakannya perempuan dalam biologis yang perempuan. Lemah gemulai, lembut, menarik, ayu, sayu, dan lain sebagainya. Diciptakan magnet yang merupakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Dan bila ada persesuaian, maka akan terjadilah persatuan tubuh yang disebut koitus. Bila pada saat itu kebetulan terjadi pengeluaran ovum, maka kedua zat itu akan bertemu dalam diri perempuan. Dan inilah yang dinamakan konsepsi, yakni permulaan pembinaan jasmaniah, makhluk baru dalam rahim seorang perempuan. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat pertama, "Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu,
Kemudian diciptakannya dari diri yang satu itu pasangannya, dan dari keduanya berkembang biaklah manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Pada contoh lain dari proses pembentukan jasmaniah makhluk manusia dalam rahim ini, Al-Baqarah ayat 223 menjelaskan bahwa seorang laki-laki adalah seperti petani, seorang perempuan adalah seperti ladang. Petani adalah yang mencangkul sawah, menebarkan benih, sementara ladang adalah tempat bersemayam benih-benih itu, tempat dia tumbuh dan berkembang, membawa manfaat bagi kehidupan ini. Dengan bahasa yang indah, Al-Quran mengatakan, istri-istrimu adalah laksana sawah ladang bagimu, maka cangkullah, datangilah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, belakangan ini orang-orang sering membicarakan pendidikan seks bagi anak-anak. Menurut pendapat saya, walaupun itu diperlukan, tapi tidak harus dilakukan secara menggebu-gebu, karena masih banyak hal-hal mendesak lainnya yang lebih perlu dibicarakan daripada memikirkan bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kecil. Barangkali yang sering bertanya tentang seks hanya terbatas kepada anak-anak kecil di kota-kota besar yang oleh perkembangan teknologi dan komunikasi daya pikirnya sudah sedemikian maju, tetapi berapa ribu jumlah anak kecil yang semacam itu. Selebihnya puluhan juta anak-anak kecil yang tinggal di daerah terpencil di provinsi-provinsi lain di luar keramaian yang sama sekali belum perlu untuk hal-hal yang semacam itu. Haruskah untuk membela yang 1.000 atau 2.000 orang ini saja, lalu kita mengabaikan yang puluhan juta adanya? Kita harus membicarakan bagaimana kurikulum yang mapan. Kita harus membicarakan bagaimana sistem pendidikan yang memadai. Di dalam Al-Quran sendiri berbicara soal seks, tapi gaya bahasanya sopan, ajaran yang terkandung di dalamnya luhur dan tidak terbuka belak-belakan. Tidak seperti pendidikan seks saat ini yang bebas. Jika cara mengajar seperti ini dilanjutkan, saya khawatir disalahgunakan nantinya. Maklum, yang namanya anak-anak, sifat yang menonjol pada dirinya itu adalah hubbu taklid, yaitu senang meniru, senang ikut-ikutan. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia tonton, biasanya ingin ia terjemahkan di dalam kehidupannya. Kadang-kadang kalau habis baca komik Superman, superhero, dia kepengen jadi Superman. Itu anak kecil. Habis baca buku Si Buta dari Gua Hantu, pengen jadi si buta dari gua hantu. Dia nyari kayu bikin tongkat. Biasa, itu yang namanya watak hubbu taklid. Sekarang kalau kepada anak-anak seperti itu sudah diberikan pendidikan seks, saya khawatir kadang-kadang tidak diberitahu saja sudah lancang, apalagi kalau sampai dilakukan pendidikan seks, khawatir salah digunakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kesenangan melakukan hubungan seksual digerakkan oleh satu energi, oleh satu kekuatan dalam diri manusia yang dinamakan insting seksual atau libido. Dan libido merupakan energi yang terbesar dalam tubuh manusia. Ini harus disalurkan, sebab kalau tidak itu sangat bahaya. Insting seksual apabila tidak disalurkan bisa menimbulkan berbagai macam gejala-gejala yang bisa mengganggu kesehatan diri atau mengganggu lingkungan. Nah, Islam tahu semua itu. Islam pun tidak ingin menghilangkan nafsu. Islam memberikan legitimasi penyaluran libido, penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dengan demikian, nikah merupakan pintu legitimasi untuk manusia di dalam ia menyalurkan insting seksual atau libidonya dengan kecenderungan melakukan hubungan seksual. Saudara-saudara, nikah itu tidak hanya berisi tentang hubungan seksual juga, tetapi berisi tentang tanggung jawab dan kewajiban, berisi hak dan pengertian, berisi ketenangan dan sebagainya. Maka orang pada umumnya biasanya ingin mencari resiko yang lebih ringan. Hubungan seks maunya, nikahnya tidak mau. Sebab apa?
Karena nikah itu tidak hanya dengan hubungan seksual saja, karena harus berisi tentang tanggung jawab, hak dan kewajiban, penyantunan sandang pangan, perlindungan dan lain sebagainya. Namun banyak orang yang mengambil jalan pintas sehingga terjadilah kecenderungan gaya hidup yang disebut Samenleven, yang berangkat dari free love untuk kemudian mengarah kepada free sex, hidup bersama tanpa diikat oleh tali pernikahan. Na'udzubillah. Akhirnya apa? Kalau dirasakan cocok, ya terus. Kalau tidak cocok, dia bubar. Tidak ada satu ikatan spiritual. Kalau demikian halnya, maka manusia tidak berbeda nilainya daripada makhluk bernama binatang, yang penyaluran insting seksualisnya tidak perlu diikat dengan pintu yang bernama nikah. Orang ingin mengambil jalan pintas, potong kompas, mau enak lalu tidak mau resiko, hubungan seksualnya mau, tapi kemudian pernikahannya tidak mau. Akibatnya terjadilah prostitusi, pelacuran meningkat dan terjadi pergaulan bebas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Islam pada hakikatnya memberikan alternatif, sehingga Nabi Muhammad SAW mengajarkan dalam satu hadis, ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah, baik zahir dan batin, hendaklah ia melakukan perkawinan. Apabila tidak mampu, hendaklah berpuasa. Kadang-kadang anak muda nekat banget, dia tidak memahami yang namanya ba'at, tapi tetap ingin menikah. Ba'at ini adalah nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir adalah terkecukupinya sandang pangan, papan dan perlindungan, sedangkan nafkah batin adalah kasih sayang, pengertian dan hubungan seksual. Kalau dasarnya hubungan seksual saja, maka pada dasarnya setiap orang akan mampu. Tapi kan tidak hanya itu modal untuk perkawinan. Apabila tidak memberikan nafkah, apabila tidak mampu memberikan nafkah, maka hendaklah berpuasa. Sebab apa? Esensi puasa adalah kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Umpamanya ada pemuda badannya sehat, tidak sakit, tetapi dia belum mampu memberikan nafkah, sementara temperamennya termasuk tegangan tinggi, maka pemuda itu harus berpuasa, karena puasa dapat mengendalikan diri. Apabila puasa ini dirasakan berat, maka ada cara lain untuk menetralisir libido. Kecenderungan melakukan hubungan seksual dapat diredam dengan melakukan olahraga. Dengan melakukan olahraga, maka hormon yang membentuk libido tersalurkan dan terkuras melalui energi pada saat melakukan gerakan-gerakan olahraga, atau dengan cara lainnya, yaitu menjauhi hal-hal yang dapat merangsang hubungan seksual. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32, janganlah kamu mendekati perbuatan zina, sebab sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Mendekati zina artinya mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan zina, termasuk misalnya membaca tulisan porno, menonton blue film atau film seks, atau mengintip perempuan. Hal tersebut merupakan larangan mendekati zina. Kalau hal-hal tersebut didekati, maka besar kemungkinan kita akan terperosok di kedalamnya. Sehingga pepatah bilang, kalau takut jatuh ke sungai, jangan main di pinggir sungai. Kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut zina, maka janganlah melakukan hal-hal yang dapat membawa kita ke dalam perzinaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pasti di dalam pernikahan selalu ada pertikaian. Wajar di dalam pernikahan, di dalam kita menjalankan rumah tangga, pasti ada pertikaian dan lain sebagainya. Karena Nabi Muhammad SAW saja, beliau mendapatkan kabar bahwa Siti Aisyah selingkuh, apalagi kita. Makanya bapak-bapak, kalau istrinya bawel, istrinya cerewet, yang sabar. Siapa tahu bapak nanti diangkat menjadi wali. Ya Pak ya? Karena pernah
dulu ada seorang waliullah yang bernama Syekh Abdurrahman Baljahaban Al-Yamani. Beliau mempunyai seorang istri yang sangat bawel hidupnya. Bawelnya itu 3 kali lipat daripada ibu-ibu yang di sini. Suatu ketika Syekh Abdurrahman Baljahaban ini meminta izin kepada istrinya, "Wahai istriku, saya akan mencari rizki, saya akan mencari uang." Akhirnya istrinya pun menyetujui. Padahal Syekh Abdurrahman Baljahaban ingin berkhalwat. Ia pun naik turun gunung, turun bukit, ketemu satu goa. Di dalam goa ia pun masuk. Ternyata di goa tersebut ada 2 seorang pemuda yang sedang berkhalwat. Satu waktu salah satu dari 2 pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta makanan. Akhirnya diberikan makanan. Siangnya, karena giliran satu pemuda ini, ia pun meminta makanan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dengan perantara Syekh Abdurrahman Baljahaban, berikanlah satu makanan, berikanlah kami makanan." Alhamdulillah, diberikanlah makanan kepada 2 pemuda ini dan dimakan bersama-sama. Ternyata giliran sore waktunya tiba, yaitu Syekh Abdurrahman untuk meminta kepada Allah. Ia pun bingung, bagaimana saya harus meminta kepada Allah sedangkan saya baru satu hari saja belum ada berkhalwat. Karena Syekh Abdurrahman ini percaya dan yakin, ia pun berdoa, "Ya Allah, dengan perantara 2 pemuda," doa yang disebutkan 2 pemuda tersebut, "Ya Allah, berikanlah saya makanan." Alhamdulillah, seketika itu ia diberikan makanan. Tetapi diberikan makanan 2 nampan. 2 pemuda tersebut pun bingung, bagaimana mungkin engkau bisa mendapatkan makanan ini? Akhirnya 2 pemuda tersebut bertanya kepada Syekh Abdurrahman Baljahaban, "Wahai Tuan, sesungguhnya apa yang kau minta sama Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau diberikan makanan, 2 makanan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala?" Syekh Abdurrahman Baljahaban pun akhirnya menjawab, "Wahai Tuan, sesungguhnya yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara engkau, dengan perantara apa yang menjadi doa engkau, kabulkanlah keinginan saya ya Allah." Alhamdulillah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa saya. Syekh Abdurrahman Baljahaban pun bertanya, "Wahai Tuan, sesungguhnya apa yang menjadi doamu kepada Allah sehingga Allah memberikan makanan kepadamu?" 2 pemuda tersebut pun menjawab, "Wahai Tuan, sesungguhnya saya berdoa kepada Allah dengan perantara Syekh Abdurrahman Baljahaban, berikanlah kami makanan." Alhamdulillah, dengan perantara waliullah Syekh Abdurrahman Baljahaban ini pun Allah kabulkan doa saya. Syekh Abdurrahman Baljahaban pun kaget, ia pun tersenyum dan ia berkata, "Wahai Tuan, sesungguhnya yang menjadi doamu Syekh Abdurrahman Baljahaban adalah saya." Seketika itu 2 pemuda tersebut langsung bersalaman dan Syekh Abdurrahman Baljahaban langsung pulang karena ia sudah mengetahui bahwa dirinya adalah seorang wali. Ia pun sampai di rumahnya, ia duduk dan istrinya pun duduk. Ia pun menceritakan peristiwa apa yang dialaminya. Alhamdulillah, istrinya pun seketika itu yang tadinya bawel tidak menjadi bawel, yang tadinya kurang sopan menjadi sopan santun. Makanya bapak-bapak
Kalau istrinya ibu-ibu bawel ya, jangan langsung dimarahin, jangan langsung ke susu. Siapa tahu bapak-bapak bisa diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti Syekh Abdurrahman Baljahaban. Ya, kepada Mas Ahmad Zulkarnain ada beberapa wasiat yang saya ingin sampaikan untuk Mas Ahmad Zulkarnain dan Mbak Siti Zuliana. Mas Zulkarnain, jadilah kepala keluarga yang baik, karena sesungguhnya sholahul usra, baik tidaknya keluarga itu tergantung pada imamnya. Maka dari itu sebaik-baiknya kunci untuk menggapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam rumah tangga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila suami bertakwa kepada Allah, niscaya insya Allah keluarga tersebut akan diberkahi oleh Allah. Yang kedua, jadilah suami yang bertanggung jawab untuk menggiring istri dan anakmu ke jalan surganya Allah. Jangan cuma bisa nikah tapi tidak bisa mendidik istri dan anak. Kalau seorang nikah tidak ada tujuannya ke sana, tidak ada bedanya dengan nikahnya orang-orang kafir, atau bahkan mungkin seperti kawinnya binatang. Na'udzubillah. Tapi di dalam pernikahan kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi satu tujuan yang sangat tinggi dan mulia, yaitu bagaimana menjadikan istri dan anakmu seseorang sosok yang dibanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Mas Ahmad Zulkarnain saat ini mengemban tanggung jawab. Istrimu apabila sampai membuka aurat, dia dosa dan kamu pun berdosa. Istrimu apabila sampai meninggalkan sholat, dia dosa dan kau yang tidak mengingatkannya pun kau juga berdosa. Istrimu kalau sampai bertabaruj, memakai baju yang tidak sesuai diingini Allah dan Nabi Muhammad SAW, dia dosa dan kau pun juga dosa. Tidak ada kata istilah bagi suami, saya sudah mengingatkannya. Tidak ada. Kini kau sekarang di bawah wilayahku, di bawah kekuasaanku. Kalau tetanggamu, temanmu buka aurat, kamu bilangin gak mau, sudah selesai. Tapi kalau istrimu gak selesai kapanpun dia buka aurat, Mas Ahmad Zulkarnain dosa walaupun sudah mengingatkannya. Jadi betul-betul kuatkan keimanan, tekadkan untuk mendidik istri dan anak menjadi orang-orang yang dibanggakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadilah laki-laki yang ghoyur, yang pencemburu. Laki-laki yang pencemburu itu laki-laki yang punya iman. Kau cemburu istrimu berjalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya, itu mulia. Kalau kamu cemburu, kau marah, tapi diammu, kamu menunjukkan kau mempunyai iman yang tipis. Kau enggak selamat, gimana mau menyelamatkan yang lain? Maka nasihat saya kepada pengantin laki-laki, jadilah imam, pemimpin yang soleh. Dan terakhir, lemah lembutlah kau kepada istrimu, berkatalah kata-kata yang baik, pilihlah kalimat yang tidak melukainya. Perempuan itu hatinya gampang pecah, gampang retak, maka pilihlah kata-kata yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai, menghargai seorang laki-laki yang mampu untuk berbuat yang baik kepada istrinya. Orang yang paling baik di antara kalian semua bukan paling baik di sini, bukan paling baik di kampung, bukan paling baik di sekitarnya, tapi yang paling baik di antara kalian, yang paling baik dengan istri dan anaknya. Makanya kalau mau tahu orang itu baik atau tidak, yang paling tahu ya istri dan anaknya.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ma khairukum li ahlihi, dan sebaik-baiknya manusia dengan kepada keluarganya. Maka itu jadilah orang baik dengan kesaksian istri dan anak-anaknya. Wasiat yang kedua untuk istri Mbak Siti Zuliana, dahulu kekuasaanmu ada di bawah orang tuamu. Saat ini ada pada suami. Kewajibanmu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kemudian taat kepada suami, baru orang tuamu. Tapi sebelum nikah beberapa jam yang lalu, kau wajib taat kepada bapak dan ibumu setelah Allah dan Rasulnya. Tapi saat ini kewajibanmu sudah berubah. Allah, Rasul, dan suami, kemudian taat kepada orang tua. Maka itu buatlah ridho, bahagiakan suamimu, wahai Mbak Siti Zuliana, karena sebaik-baiknya wanita, sebaik-baiknya istri adalah yang paling taat kepada suami, sebaik-baiknya istri adalah yang paling manut kepada suaminya. Dan Allahumma ba'idna, seburuk-buruknya istri adalah yang membangkang atau yang disebut nazizah kepada suami. Makanya Mbak Siti Zuliana betul-betul yang manut kepada suami. Jangan harus takut kepada suami ya. Jadi kalau seorang istri takut kepada suami, ini itu adalah pujian. Justru kalau Mbak Siti Zuliana berani tidak takut dengan suami, itu sesuatu yang hina. Anda bangga dengan sesuatu yang hina, maka dari itu taatmu kepada suami adalah amalan yang membawa ridho Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nasihat yang ketiga untuk para bapak dan ibu yang hadir di sini. Wahai para bapak dan ibu, kalau sudah datang orang yang baik ke rumah bapak untuk meminang putri bapak, dan dia orang yang baik dalam dua hal. Yang pertama akhlaknya, dan yang kedua adalah dinnya, atau sebaliknya, yang pertama adalah agamanya dan yang kedua adalah akhlaknya. Kalau mau menikahkan anaknya, lihat dulu dua hal ini. Yang lainnya itu bisa untuk dimaafkan, kurang lebihnya. Tapi kalau yang ini tidak bisa kurang lebih. Kalau ada orang yang datang meminta putrimu, meminta anakmu, maka yang pertama kali dilihat agamanya. Ini orang agamanya bagaimana? Agamanya Islam, alhamdulillah. Alirannya apa? Alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bagaimana akhlaknya? Sholatnya 5 waktu atau tidak? Bagaimana ngajinya? Bagaimana budi pekerti? Dan lain sebagainya. Kalau sudah benar-benar, maka nikahkanlah. Wa ilam tafa'alu takunu fitnah. Kalau kau tidak melakukan itu semua, yaitu kau menikahkan putrimu, anakmu, hanya melihat kekayaannya, jabatannya, ataupun sekolahnya, duniawinya, itu akan menjadi fitnah di antara kalian. Pilihlah menantu yang bisa ngaji. Ya bapak ya, ibu, sampean mau melepaskan putri sampean kepada siapa? Mau dibawa ke surga atau mau dibawa ke neraka? Sebab kalau sampean serahkan, sampean saat ini sudah enggak lagi mempunyai kekuasaan seperti sebelumnya. Itu difikirkan betul-betul ya Pak ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang banyak orang yang bertanya, Ustadz, kenapa sih kita harus memakai hijab, harus memakai kerudung? Memang wajib ya? Buktinya banyak anak-anak ulama, anak-anak ustadz juga ada yang tidak memakai kerudung. Kenapa? Padahal dia anaknya ustadz, anaknya ulama besar. Bahkan ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa hijab itu tidak wajib. Na'udzubillah. Ada yang mengatakan
hijab itu budaya orang Arab. Na'udzubillah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, kita harus mencari ulama yang betul-betul ulama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, kita jangan lihat, wah dia ulama besar, dia seorang ahli tafsir. Tetapi kalau dia bertentangan dengan dalil Al-Quran, jangan kita ikutin ulama yang seperti itu. Karena sudah jelas di dalam hukum Islam, hijab adalah wajib, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wan nisa'il mu'minina. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istri, anak-anak perempuan dan istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali. Oleh sebab itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, sekali lagi memakai hijab itu wajib. Dan tadi sebelum saya sampai ke Kebayoran Lama ini ada yang bertanya, Ustadz, kenapa sih kita di dalam Islam ini harus banget memakai hijab? Katanya Islam itu rahmatan lil alamin. Ada yang mengatakan seperti itu. Saya katakan lagi, sekali lagi, jika ada yang mengatakan hijab itu tidak wajib, yang mengatakan hijab, yang mengatakan kerudung itu adalah budaya orang Arab, itu sudah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ikuti seperti itu. Kita harus wajib. Memang agama Islam itu mewajibkan kita untuk berhijab. Islam itu tidak memberatkan. Jadi kalau Anda sudah menjadi seorang muslimah, menjadi seorang muslim, harus ikuti tata cara hidupnya orang Islam. Ya, jadi harus memakai hijab, harus dipaksakan. Jangan sampai berdalil di dalam hati kita sampai kita mengatakan, lah hijab juga orangnya masih buruk, sedangkan yang gak hijab orangnya baik. Jangan sampai seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik, ya. Jangan sampai terucap seperti itu. Kita seorang perempuan berhijab itu mengikuti aturan agama Islam, mengikuti kewajiban yang ada di dalam agama Islam. Anehnya, giliran kita disuruh pemerintah untuk memakai masker, mereka perempuan, laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan nenek-nenek nurut untuk memakai masker. Itu adalah protokol kesehatan dari pemerintah. Sedangkan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi seorang perempuan, untuk menutup auratnya, untuk menutup hijab, untuk memakai hijab. Mereka tidak mentaatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dipaksakan untuk kaum perempuan untuk memakai hijab. Dan jangan memandang keturunan, karena keturunan juga tidak menjamin. Ada ayahnya pengkhianat, anaknya menjadi nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Azar. Ada juga ayahnya seorang nabi, anaknya pengkhianat, yaitu Nabi Nuh dan Kan'an. Ya, kita jangan sampai melihat keturunan. Mungkin sering kita lihat dengar berita-berita dimanapun, walaupun itu ulama terkenal. Yang saya tanyakan, memang dia sudah hafal berapa hadis, sudah membuat berapa tafsir. Imam Suyuti aja, Imam Jalalain saja, yang pintarnya luar biasa, yang cerdasnya luar biasa, ia masih mewajibkan untuk memakai hijab bagi seorang muslimah. Makanya kita jangan lihat keturunan, lah ini keturunan ini, jangan lihat. Walaupun ada keturunan ulama tidak memakai hijab, mungkin barangkali ayahnya sudah mengingatkan kepada putrinya untuk memakai hijab, kita tidak tahu ya. Mungkin ayahnya sudah memberitahu bahwa hijab itu wajib, tapi putrinya tidak mau mengikutinya. Jadi
kita menghormati karena ayahnya, kita menghormati keturunannya, yaitu menghormati keturunannya. Jadi kalau keturunannya memang putrinya tidak memakai hijab, ya kita ambil yang baik-baiknya saja. Kalau seumpama si putrinya tidak memakai hijab, tidak memakai kerudung dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Kita menghormati keturunannya. Yang penting saya ingatkan bahwa memakai hijab itu hukumnya wajib ya Mbak Siti Zuliana. Kalau memang Mbak Siti Zuliana belum bisa, nggak apa-apa dipaksakan. Itu adalah peraturan hukum Islam, tidak bisa diganggu gugat. Yang saya bingung itu disuruh pakai masker, langsung pakai masker, takut kena razia. Itu padahal aturan pemerintah. Kenapa aturan Allah Subhanahu wa taala tidak turuti? Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini insya Allah diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah malam, mohon maaf sebelum dan sesudahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.